Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin, amma ba'du. Faya ayyuhal hafidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin berwasiat kepada seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus kepada diri saya sendiri, supaya kita tidak bosan-bosannya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awwal, yang oleh masyarakat Indonesia disebut sebagai bulan Maulid. Kenapa dikatakan bulan Maulid? Karena pada bulan Rabiul Awwal terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang agung, yaitu lahirnya makhluk yang paling baik, yang paling mulia di dunia maupun di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam rangka bulan Maulidul Rasul Muhammad SAW, hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan pembacaan sholawat ini tidak hanya diperintahkan kepada kita. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini membawa banyak misi penting, yang salah satunya dan yang paling utama adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, karena itu akan membawa perdamaian dan ketentraman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan Imam Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi Rasul, tujuan yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak menjadi bagian yang paling penting bagi seorang muslim. Bahkan di dalam tradisi pesantren, para guru-guru kita mengajarkan bahwa al-adab fawqal ilm. Adab itu, akhlak itu di atas ilmu pengetahuan. Tata krama, akhlak, budi pekerti lebih utama dibandingkan ilmu, yang di dalam artiannya adalah akhlak
pendidikan pun semestinya para guru mengedepankan pendidikan karakter sebelum mengedepankan pendidikan otak. Tugas yang paling utama bagi seorang orang tua dan guru adalah mendidik anak menjadi benar, bukan menjadi pintar. Saat ini generasi muda kita rata-rata kepintarannya luar biasa. Kalau kita lihat baik pendidikan linguistiknya, nilai akademisnya, kemampuan teknologinya, rata-rata generasi muda punya kemampuan yang sangat baik. Tapi sayangnya dengan munculnya berbagai macam media sosial, dengan munculnya handphone, mereka agak kurang akhlaknya. Karena saking biasanya komunikasi melalui handphone sehingga tidak bisa membedakan bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana berkomunikasi dengan para guru-guru mereka. Hal ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan di zaman sekarang, yang mana godaan-godaan melalui media sosial, melalui teknologi menjadi sebuah godaan yang sangat berat yang bisa kita saksikan di depan mata kita. Kemarin malam saya mendengarkan informasi bahwa ada sebuah SD, sekolah dasar yang ada di Bondowoso ini, yang tepatnya tidak saya sebutkan, seorang guru memergoki muridnya yang masih kelas 2 SD, berkumpul kurang lebih sekitar 5-6 anak. Ternyata salah satu dari mereka mencuri handphone bapaknya, dibawa ke sekolah, dan mohon maaf dijadikan ajar untuk menonton video asusila. Nah, hal ini harus menjadi perhatian yang sangat besar bagi kita sebagai orang tua yang menganut agama Islam, yang menganut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai lengah dengan moral, akhlak, dan akidah anak-anak kita. Perhatikan handphone anak kita, perhatikan kebiasaan-kebiasaan anak kita, perhatikan akhlak anak kita. Tanamkan pendidikan agama mulai dari kecil, tanamkan pendidikan Al-Quran mulai dari kecil, masukkan anak-anak kita ke taman pendidikan Al-Quran, masukkan anak-anak kita ke madrasah diniyah, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, supaya kita tidak menyesal kemudian. Lebih baik orang tua merasa sedih karena ibu berpisah dengan anaknya yang ada di pesantren, tetapi 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, orang tua hatinya gembira karena anak punya akhlak, anak mengerti halal dan haram, anak tahu bagaimana memuliakan kedua orang tua dan gurunya, anak tahu bagaimana menyembah Allah dan mengikuti ajaran Rasulnya. Daripada kita gembira semua keinginan anak kita dituruti, semua kemauan anak kita dituruti, tetapi akhlaknya tidak diperhatikan, akhirnya 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kita sebagai orang tuanya akan menyesal. Yang dinamakan cinta kepada anak bukan memberikan handphone yang mewah. Yang namanya cinta kepada anak bukan memberikan sepeda motor yang mahal. Yang namanya cinta kepada anak bukan memberikan kamar lengkap dengan AC dan segala macam gadgetnya, tetapi yang namanya cinta kepada anak menanamkan kepribadian akhlak Nabi Muhammad SAW dimulai sejak dini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi khairun nas, menjadi anak yang paling baik akhlaknya, bukan dengan berapa banyak titel yang dia dapatkan, bukan dengan berapa tinggi sekolah yang dia dapatkan, tetapi seberapa baik akhlak yang dia miliki. Itu menandakan kesuksesan orang tua mencetak anaknya menjadi manusia yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, salah satu komponen yang paling utama untuk membuat anak memiliki akhlak yang baik, maka tentunya harus ada contohnya. Dan contoh yang paling baik supaya anak memiliki akhlak yang baik yaitu dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, karena di dalam Al-Quran tegas dikatakan laqad kana lakum fi
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah singkat ini terakhir saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa pertama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kedua meneladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW, ketiga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan akan terjadi kiamat?" Qala, Rasulullah menjawab, "Ma'adadtalah, apa yang kamu persiapkan ketika hari kiamat telah tiba?" Orang tersebut menjawab, "Ma'adadtalah min kasirin sholatin wala shaumin wala shadaqatin." Aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, tidak dengan memperbanyak puasa, tidak dengan memperbanyak sedekah, tetapi walakinni uhibbullaha wa rasulahu, akan tetapi aku mempersiapkan kiamat dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta," engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Semoga di momentum sholat Jumat yang mulia ini kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi Muhammad SAW kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fawzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya